Sadar karena awal Yovie Nuno dibuikin itu untuk apa gitu. Sebetulnya karena keluar. Jadi Yovie Nuno itu kan ada sebetulnya dari awal. Karena aku bergabung dari awal, dari tahun 2000. Yovie Nuno adalah versi mudanya Kahitna sebetulnya dari awal, ya kan? Nah, berarti aku waktu keluar aku izin sama Mas Yofi, Mas berarti mau tidak mau Yovie Nuno harus selalu muda. Oh iya. Nah, kan dari single, terus dalam ke orang kan, lo solois udah, apalagi baru dikasih tau 10 tahun, nah, yang berasa ya? Iya. Gua kemarin sempet gue naikin tuh yang sama si Ilona, iya. baru ditanya kan, oh iya single. Gue pikir ini single keempat atau kelima. Iya. Nah, kan selama ini emang lu udah stereotype atau udah lu vokalis si Yovie Nuno. Nah itu masih nggak sih ketika lu harus di showcase pertama, showcase solois, orang masih nyebutnya suruh minta bawain lagu-lagu itu gitu? Masih banget. Nah, itu gimana tuh? Masih banget, dan kebetulan ya untuk kangen-kangenan aja nggak apa-apa, satu dua aku bawain pasti kan gitu, karena mau ya awalnya aku kalau masuk ke industri awalnya memang di Yovie Nuno gitu kan, jadi mau tidak mau orang mengenalnya di sini. Baru bisa geser sedikit ke Dudy Oris saja beberapa waktu terakhir ini. Sebelumnya ya tetap Mas Nuno tadinya. Nge-branding untuk Dudy Oris agak berat. Nah, untuk sampai lu di titik ini tuh kan tadi ada orang yang ya let's say ngebandingin. Lu di sini udah oke, kenapa solo gitu? Ada nggak sih pertarungan batin gitu ketika gua solo tuh jalan yang bener nggak sih gitu? Ya, pertarungan batin pas waktu 10 tahun lalu itu, yang pas awal-awal lagi ya? awal-awal. Keluar enggak, kalau nggak keluar ini kayaknya udah waktunya. Kalau memang di sini ya udah di titik aman kan, maksudnya udah ada di titik aman, tapi kayak ya udah gitu, kayak nggak ada tantangan lagi gitu kan, cuman sekedar terima materi, rekaman, tour, udah gitu aja, istirahat terus gitu kan. Terus dengan bersolo karir sebetulnya sekarang lebih bebas itu, ngajak kerja sama banyak pihak, sama siapa aja. Ada yang lagunya menarik, Mas ini aku ada materi gini, aku dengerin, boleh nggak di aransemennya kayak gini. Free to go lah ya? Iya, itu lebih seneng. Jadi si Dudy Oris ini dia tuh lepas dari comfort zone. Betul. Dan intinya sih pengen tantangan baru kan, ingin lebih ke luas sebagai solo. Tapi saat pertama, mungkin gue juga belum tahu, saat pertama lu keluar dari Yovie Nuno, itu alasan orang pasti bertanya kenapa gitu. Terus kedua, apa yang membuat lo mantap? Padahal lo sudah bersama orang yang maestro, seorang maestro gitu loh. Ya sadar karena awal Yovie Nuno dibuikin itu untuk apa gitu. Sebetulnya karena keluar. Jadi Yovie Nuno itu kan ada sebetulnya dari awal, karena aku bergabung dari awal, dari tahun 2000. Yovie Nuno adalah versi mudanya Kahitna sebetulnya dari awal, ya kan? Nah, berarti aku waktu keluar aku izin sama Mas Yofi, Mas berarti mau tidak mau Yovie Nuno harus selalu muda. Oh iya. Oke. Ya, benar. Ini harus selalu muda. Jadi bukannya apa-apa ya, selain aku juga pengen menantang diri sendiri untuk keluar itu kan, Yovie Nuno harus selalu muda. Udah itu aja. Nah, ini ada fun fact juga, aku keluar dari Yovie Nuno itu di umur 36 tahun. Jadi masuk itu 25-an ya? Iya, 25. Dan Dika keluar di umur yang sama. 36 ya? Udah boleh ya, udah dapat berita ya. Iya benar. Berarti emang nggak ada kesengajaan. Benar. Masih itu menanya, apa emang sudah ada rule kalian? Enggak. Jadi memang aku keluarnya pun baik-baik sama sampai sekarang masih berhubungan sama Mas Yofi, masih bercandaan di Instagram, masih teleponan, masih kalau ketemu masih nggak ada masalah lah ini. Sama Dita pun begitu. Cuman pas tahu beberapa waktu lalu pas dia memutuskan buat keluar, lu keluar umur berapa lu sekarang? 36. Gue dulu kemarin keluar 36 juga gitu kan. Ada apa nih kutukan? Kiu kan? Enggak. Jangan, benar-benar jangan. Paling bagus tuh. Jangan ditarik, kenapa ditarik ke Kiu lagi? Jangan dong. Nah, udah kan cabut nih, terus solo, terus tersyok-syok pasti dong awal. Ada nggak dukungan dari si Mas Yofi waktu itu
mungkin ngasih suggest, mungkin ngasih ilmu, lo harus gini, lo harus gitu. Ada banget. Wah. Ada banget. Baik berarti ya. Ada satu lagu yang dikasih dia buat aku spesial ya maksudnya. Jadi itu sudah jadi salah satu pencapaianku tersendiri. Kalau kemarin kan bawain lagu Yovie Widianto bareng Yovie Nuno. Ini punya lagu Yovie Widianto yang aku nyanyiin sendiri. Judulnya Aku Yang Jatuh Cinta. Itu rilis di tahun. Lah itu yang rame kan? Ya, lumayan. Sambutannya benar-benar bagus. Lumayan. Karena orang bingung, Yovie Nuno apa bukan nih gitu kan. Terus Yovie berarti yang tadi gue bilang ada nggak dia selain lagu, maksudnya masih benar lu ngasih tip and tricks ketika lu harus bersolo tuh gimana? Lebih ngobrol di belakang sih. Mas sekarang mesti apa ya? Gue mesti ngapain ya? Udah lu bikin aja sekarang, bikin aja gitu kan. Apalagi kalau terakhir ini ketemu memang susah. 2 tahun ini susah ketemu. Sebelumnya mas sering ketemu ya kan. 2 tahun kemarin ini agak susah. Cuma telepon-teleponan. Udahlah, kumpulin materi kamu rilis aja. Udah gitu aja gitu. Jadi memang lebih support temen, support kakak ke adiknya gitu. Mana sih Mas Yovie gitu aja. Dia emang udah maestro sih. Iya. Kita tahu lah Mas Yovie ini tuh sibuk juga minta ampun. Minta ampun. Puyengnya juga minta ampun dia pasti. Kalau Dudi sendiri tahu nggak Dikta keluar tuh dia ada rencana solo karir atau kan sempet Dikta tuh rame ketika dia hobi diving. Betul. Sampai kurte hitam, sampai ke badan terus. Itu orang langsung kemana-mana aja mikirnya. Mana nih berhenti di musik nih, jangan-jangan. Pernah dapat curhatan nggak dari dia? Enggak sih, kayaknya dia udah lebih nyaman sama yang lagi nyaman sama apa yang dikerjakan sekarang. Dia lagi nyaman di filmnya, dia lagi nyaman kerja bareng teman-temannya diver itu gitu kan. Dia lebih lagi nyaman menekuni hobinya gitu kan. Jadi agak susah memang nentuin kalau orang lagi posisi nyaman di luar musik lagi gitu giat-giat kan. Lagi giat-giat hobi-hobinya. Betul. Nah, tapi ya biar jadi keputusan yang sebebasnya dari dia aja lah. Iya, even dijelaskan keputusan Dikta nggak ada hubungannya sama Dudi. Iya. Walaupun udah masing-masing. Betul. Tapi ada kaitannya. Kaitannya umurnya kok sama. Iya, nggak sengaja itu aja yang lucu. Terakhir Dud. Ya. Berapa tadi 20 tahun di industri musik? Di industri berarti dari 2000 ya? 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun di industri. Kalau terhitung yang dari Yovie Nuno ya. Pertama. Berarti umur sekarang ya 35 lah. 35 di industri ya? Enggak dong. Oh, 20 tahun di industri kan. Berarti sekarang umur ya 35. Iya, Tadi keluar 30. Makanya gitu. Salah lagi. Salah lagi. Mundur lagi ke belakang. Berarti 22 ya. Kita anggap aja 22 tahun di industri musik. Perjalanan musik lu tuh dari Yovie dikenal. Pernah nggak sih merasa ada di titik terendah ketika gue udah berhenti capek gue gitu? Iya. Titik terendah itu sebetulnya pada waktu kemarin, salah satu titik terendah yang pertama. Yang pertama itu pas waktu keluar justru. Oh, itu bener-bener merasa capek, udah bingung tiap hari nyanyi lagu yang sama gitu kan. Itu bener-bener salah satunya itu gitu kan. Tur nggak pernah pulang, jarang ketemu keluarga, nggak punya teman. Iya kan, maksudnya pernah kebayang nggak kalau kehidupan sosial lo tuh bener habis lah. Iya. Ariel bisa nggak nongkrong di Starbucks aja, nggak usah yang warung kopi gitu. Sebentar aja dia nongkrong, bruk habis gitu kan, kayak gitu. Jadi posisi itu capek banget gitu kan. Justru terendahnya tuh di situ. Maksudnya capek ya, capek banget itu ngerasa kayak apa kayak gini ya gitu kan. Makanya itu salah satu pertimbangan aku untuk keluar sebetulnya. Jadi saat lo justru lo merasa titik rendah ketika karir lo sedang naik ya? Pas itu lo bener-bener bingung. Ariel pasti nggak akan mungkin nongkrong sendiri. Nggak mungkin. Dan lo pernah merasakan itu? Untungnya lo nggak star syndrome ya? Justru pas, kemarin tuh alhamdulillahnya sempat sih sebetulnya nggak ada yang kenalin juga ya gitu. Tapi alhamdulillahnya lagi ketika pas lagi di panggung itu semuanya kenal. Jadi berarti tempat gue memang di panggung. Jadi udah nyaman di situ. Gue bisa bebas ngantar jemput anak, gitu kan. Tapi pas ya mungkin Dudi Oris nggak terlalu dikenal gitu tapi ketika aku sudah di panggung alhamdulillah masih bisa. Udah megang mic udah kenalin ya. Jadi ya itu tempat gue berarti.
gitu. Nah, itu kan udah lo katakanlah lo bingung. Bingung tuh ya ketika lo mundur titik rendah. Yang membuat lo mantap, ya udah gue emang harus di panggung. Itu apa? Istri atau Anakku yang pertama. anak pertama? Anakku yang pertama. Ya pemicu, ya maksudnya kan waktu itu keluar, bener-bener sama keluarga kan. Nggak ngapain, sampai anakku yang pertama itu, ayah kok di rumah terus? Ya, itu di rumah itu dalam waktu sebulan? Dalam waktu atau 3 bulan, 6 bulan? Setengah tahun lebih. Itu belum memutuskan untuk single maju gitu ya? Belum. Ayah kok di rumah terus, nggak ada nyanyi-nyanyi atau apa? Loh emang boleh. Ya itu boleh. Ya. Padahal itu demi anak waktu itu ya? Iya. Touchable ya. Itu pengalaman gue juga tuh. Iya. Jadi ketika gue sharing ya, gue pernah kerja, bayangin dalam sebulan gue keluar kota bisa 4 sama kayak lu, cuman tugas kerja. Akhirnya gue mikir nggak bisa gue gini terus. Kalau gue punya anak mesti gimana? Sama. Tapi ngejar materi nggak bisa. Yofi Nuno di zaman itu bener-bener gila. Kami itu bisa tukar koper di bandara. Oh, orang bawain tuker gitu? Jadi baju kotor, lalu istri gue bawain koper yang bersih, ketemu di bandara, cabut lagi kemana. Gila ya. Nah, itu dah. Ketika hype-nya, lu bisa balik itu sebulan ada sekali atau 3 bulan sekali? 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Keras ya? Keras banget. Oke lah. Hidup di jalanan ya. Iya, 3 bulan pulang. Dari hotel ke hotel, antar transit kemana-mana. Jadi kita dulu pernah sampai menyebut diri sendiri itu, aku, Kang Diat, Dikta itu, kita ini jualannya pop tapi kelakuannya brutal nih, nggak pernah pulang. Kita brutal pop sebenarnya. Kalau ada brutal pop itu Yofi Nuno, itu brutal pop. Gitu. Seneng juga, oke juga nih pengalamannya. Tapi Dut, kan udah seneng juga. Punya pengalaman jelek nggak sama penggemar? Pendengar Yofi Nuno tuh kalem-kalem menurut gue ya? Kalem. Apa ada yang terlalu berlebihan sampai lo juga, gue nggak nyaman dengan keadaan penggemar gue yang over? Dulu. Jadi biasanya gini, saking cintanya fans itu ke artisnya, saking fanatiknya itu dia nggak pengen si artis atau siapapun itu geser dikit gitu. Iya. Yang paling sempurna aja gitu. Aduh. Nah itu menjelaskan kalau, kita juga manusia gitu. Iya. Kita juga punya capek gitu kan. Perfect gitu ya harusnya. Ya di situ aja. Jadi ngasih kadang capek di ngasih pengertian itu. Gitu. Tapi kan kalau sekarang kan gampang. Kalau dulu kan agak susah kan. Kalau sekarang kan paling maksudnya deket banyak di sosmed kan. Ada interaktifnya ada ya. Kalau dulu kan susah. Hey netizen, ingat kata Candil, rocker juga manusia. Nggak harus sempurna, tapi susah lah kalau ngikutin semua mau netizen. Iya. Paling susah itu adalah menyenangkan. Kalau menurut aku ya, paling susah kan memang menyenangkan semua orang tuh susah dan nggak mungkin kan. Dan kita dituntut buat fit terus, buat bahagia terus juga susah karena dia itu, makanya aku bilang bahagia itu sebetulnya harusnya diciptakan. Kadang capek juga loh, harus fake senyum ya. Dan kita capek. Netizen yang budiman, ingat, artis tidak wajib membahagiakan kalian. Oke, seru juga nih. Ada pesan terakhir mungkin buat fans lo. Ini kan, tapi gue masih bingung sama judul yang tangan terakhir. Karena orang tangan terakhir tuh udah kayaknya tangan yang lain. Gitu. Iya, hilang. Tangan terakhir orang ngebantu. Apa yang lo mau sampein ke fans lo dengan lagu terakhir ini? Lagu terakhir, lagu terbaru. Single terakhir single terakhir rilis ya. Pokoknya dengan tangan yang lain ini mungkin buat lebih ke pendengar-pendengar yang muda, maksudnya lebih muda, memang karena ceritanya sangat relate dengan anak-anak sekarang. Jadi aku pengen bercerita tema-tema yang lagi rame di anak sekarang dengan gaya Dudy Oris gitu. Jadi memang mudah-mudahan bisa diterima lebih luas dan dimaknai secara sebenarnya. Oke.